likuiditas kita belum sesuai dengan nilai budaya yang sudah kita terapkan, mohon koreksi kami atau istilahnya beri kami arahan dan masukan untuk bisa kami memberi pelayanan terbaik. Lalu ini perangkat SPP BMT UMJ sesuai dengan aturan dari kementerian dan undang-undang. Perangkat koperasi itu ada pengurus, ada pengawas, dan pengawas syariah untuk koperasi syariah dan juga anggota. Pengurus masih dikepalai oleh Bapak Haris Sarwoko, Ibu Siti Hamidah Stiana sebagai sekretaris, dan Pak Iskandar Zulkarnain sebagai bendahara. Dengan pengawas ada Dr. Insinyur Edi Siregar, lalu juga ada Pak Fahru Roji dan juga Pak Andri. Dan Dewan Pengawas Syariah ada Dr. Daud Arifkan, SI Akuntansi MSI. Dan ini secara umum kami melakukan sebuah koordinasi, dan ini infografik legalitas BMT yang alhamdulillah sejauh ini kami sudah memiliki legalitas yang sudah lengkap, baik dari perizinan, lalu alamat domisili, dan juga referensi bank, nomor NPWP, pajak, dan juga akta pendirian, nomor induk berusaha, nomor induk koperasi yang sudah tertera di Kementerian Koperasi. Dan ini sesuai dengan tadi sedikit menyinggung arahan dari Bapak Wakil Rektor, Pak Septa. Ini area layanan BMT UMJ ya, selama ini di daerah Sivitas UMJ yang memang kita fokus kepada pelayanan anggota. Kita juga ada layanan ke Pasar Ciputat, di mana kita membina pasar, pedagang-pedagang pasar untuk pengelolaan jasa keuangan, dan alhamdulillah dari sana banyak dana yang terhimpun sehingga kita bisa melakukan aktivitas pembiayaan dengan baik. Juga sebagian anggota kita yang berasal dari Pamulang, di daerah Jalan Kesadaran ya, Pamulang 2, dan juga daerah Ciputat Timur dari Uin sampai Cirende. Alhamdulillah kita sudah memberi layanan kepada masyarakat. Dan ada juga di daerah Bintaro sebagian. Mungkin lanjut ya. Dan ini kinerja keuangan yang kami susun kurang lebih 5 tahun terakhir, dari mulai tahun 2017 sampai 2021. Alhamdulillah dari tingkat aset dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, karena seiring sejalan juga banyak anggota dan juga masyarakat yang mempercayai dananya untuk disimpan di BMT UMJ. Kita lihat dari tahun 2017 kenaikan lebih dari hampir 2 miliar ya dari pengelolaan aset. Kewajiban juga naik dari tahun ke tahun, dan nilai equity karena hasil penyisihan dari SHU juga meningkat dari tahun 2017 hingga ke 2021 sudah naik 2 kali lipat. Lalu ini infografik dari nilai yang tadi. Dan ini sumber pendanaan. Kalau kita berbicara BMT, dananya dari mana? BMT itu pendanaannya dari beberapa sumber. Pertama dari permodalan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib ya para anggota, karena ini sebagai landasan permodalan BMT, yang dimana simpanan pokok dibayarkan 1 kali sebanyak 500.000, dan simpanan wajib dibayar 1 bulan sekali dengan minimum 20.000, dan modal penyertaan. Lalu ada penyisian SHU, dan setiap tahun ke tahun penyisian SHU alhamdulillah cukup menguatkan permodalan BMT. Lalu juga ada simpanan anggota ya, melalui simpanan wajib, Cimapan, tabungan tafakur, fasilitas kurban, tabungan tawamah, tabungan walimah, tabungan hari raya, tabungan bungkesmas, atau tabungan persiapan haji dan umroh. Itu cukup membantu operasional BMT. Jadi kami harap untuk anggota yang ingin punya rencana keuangan bisa kami bantu melalui produk-produk simpanan itu. Dan juga ada deposito anggota. Alhamdulillah melalui deposito anggota juga cukup membantu dari sisi pengamanan cash flow kita. Seperti itu. Lalu ini kalau berbicara sharing pendanaan dari BMT itu dari mana? Kita bisa lihat dari simpanan pokok, simpanan wajib itu menyumbang sekitar 10% dari pendanaan yang ada, dan juga dari tabungan
wadiah dan mudorobah dengan akadnya itu menyumbang sebesar 76%, dan dari deposito itu 6%, itu 8% dari cadangan atau penyisian SHU itu di tahun 2020. Kita lihat berbanding dengan 2021, simpanan wajib itu 9% memberi kontribusi terhadap pendanaan BMT, lalu cadangan penyisian SHU juga 8%, dan tabungan wadiah masih mendominasi dengan tabungan mudorobah sebesar 79% dan deposito 5%. Nah, ini kami berharap untuk kedepannya BMT bisa semakin lebih dipercaya, sehingga anggota tidak sungkan ataupun tidak ragu untuk menyimpan dananya di BMT UMJ dibanding di lembaga keuangan bank, karena kami selalu berorientasi kepada anggota. Karena ketika ada dana anggota yang berlebih disimpan di BMT, sama saja anggota tersebut membantu saudara ataupun masyarakat di sekeliling kita memang membutuhkan. Seperti itu. Jadi perbandingan pendapatan BMT dari tahun 2020 dengan 2021. Nah, ini margin dengan akad murabahah kita ada kenaikan, dan dari bagi hasil juga alhamdulillah kenaikan. Memang antara margin dan murabahah ini agak sedikit jomplang ya, karena untuk program akad mudorobah itu agak sulit untuk bisa kita berbagi hasil, sehingga kita mengambil posisi yang lebih safety ataupun dengan pembiayaan dengan akad murabah dan ijarah. Lalu dari sisi administrasi juga kenapa terjadi penurunan, karena di tahun 2020 kami ada program pembiayaan off balance sheet, di mana ada salah satu anggota memberikan dananya untuk bisa disalurkan kepada rekan bisnisnya, dan kami mendapatkan fee base dari hal itu. Sama dengan fee base juga, jadi kita ada penurunan di program itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah kita bisa menghandle segala sesuatunya dengan baik. Nah, ini perbandingan pendapatan di tahun 2020 dan 2021 memang tidak terlalu besar dari kenaikannya. Tapi alhamdulillah selama pandemi, bisa dikatakan pandemi yang notabene banyak usaha yang gulung tikar ataupun usaha yang menurunkan targetnya, kami masih bisa growth dengan baik. Nah, ini kita lihat dari sisi dana anggota ya, sebagai kepercayaan kepada BMT UMJ. Kemudian dinas koperasi Pak KB sudah bisa anggota. Mohon maaf kurang jelas. Mohon izin dari dinas koperasi Pak Kabit Koperasi, karena ada agenda di luar, mungkin minta waktu. Izin Pak. Baik. Sebelumnya Pak Ketua Sidang Pak Iskandar ada dari dinas koperasi sudah hadir. Kita pending dulu atau gimana Pak? Oke, baiklah. Karena kesibukan dari dinas koperasi, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Bagian anggota yang tidak tahu atau yang belum tahu, produk BMT itu berbagai macam Pak, Bu, ya. Ada simpanan masa depan, diambil kapan saja. Ada simpanan sapi trip untuk pendidikan putra putri yang perencanaan untuk pendidikan sekolah, dan juga ada Sahara simpanan hari raya yang banyak digunakan oleh para pedagang pasar Ciputat yang saat ini menjelang Ramadan banyak penarikan yang cukup besar hingga mencapai 500 juta lebih. Dan ini ada Tawamah tabungan walimah, dan juga ada tabungan Bungkesmas yang dibundling dengan asuransi. Lalu juga ada Toharoh tabungan haji dan umroh, dan juga ada Tafakur tabungan fasilitas kurban yang ingin merencanakan kurban, dan juga ada deposito yang insya Allah kita memberi manfaat yang lebih dengan hadiah yang bisa diambil tanpa diundi. Dan ini banyak sekali tahun 2021 anggota kita menyimpan di deposito ini. Oke. Dan ini perkembangan laporan pandi kita, penghimpunan dananya ada akad wadiah dengan simpanannya, ada mudorobah dan deposito. Di tahun 2021 kenaikan dana wadiah cukup signifikan, hampir
150 juta lebih. Lalu di mudoroba juga kenaikan juga cukup signifikan, hampir 1 miliar. Dan di deposito ada kenaikan juga sekitar 5 juta. Tapi sebenarnya di tahun 2021 Itu sembakonya ngambil kapan? Senin ya? dan ada penarikan dari Senin. tahun saja. Jadi sehingga Tanggal 14. Tadi kan dibilang. Tadi dikasih taunya begitu. Tolong demikian Dianti. Tadi lama sih pakai uang. Dianti tolong di-mute Dianti. oke, tunggu saya mute ya. Ibu duluan kan buka, saya mah baru. Dianti. Mama siswa dengan si baik bu. Oke. Tunggu sebentar. Oke, baik. Ini menaikkan untuk simpanannya, ini infografiknya. Kita walaupun tidak terlalu signifikan untuk porsinya, tapi alhamdulillah kenaikan cukup bisa kita rasakan dari dana yang tidak kesulitan kita. Ini simpanan bagi pembiayaan. Jadi kalau kita analogikan antara simpanan dan pembiayaan seperti ini, jadi jumlah pembiayaan kita 57% dengan dana yang ada. Jadi kita itu saat ini masih kelebihan dana, Pak, ya, dari tabungan yang ada itu. Jadi kalau bisa dibilang cash kita ada sedikit berlebih, sehingga untuk anggota ataupun karyawan yang ingin mengajukan pembiayaan bisa segera kita proses, karena ketika dana berlebih pun bisa dikatakan menjadi beban bagi kami, karena mengelola dana yang tanpa kita kelola akan menjadi cash yang idle lah, seperti itu. Nah, ini penyaluran pembiayaannya kita dengan akad murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah, dan juga ada akad qard. Dan juga ada akad-akad yang sifatnya hybrid seperti akad musyarakah mutanakiso dan penyesuaian dengan sesuai kebutuhan, karena dengan seiring sejalannya kebutuhan anggota, kami harus mendesain sedemikian rupa untuk menyesuaikan akad sehingga kita tidak menyalahi dari sisi aturan syariah. Dan kami berharap terkait dengan penyaluran pembiayaan pun ini anggota untuk ketika kita tanya untuk penggunaan pembiayaan untuk apa, tolong dijawab sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai penggunaan akad yang ditujukan untuk sekolah misalnya, tapi digunakan untuk yang lain, karena itu akan menyalahi dari sisi Iya. Bang Mega. Enggak. Kalau nggak mandiri BSI nggak apa-apa. Harus ke Bang Mega. Oke, saya tunggu dulu ya. Nanti kalau udah itu diangkut aja, kalau udah bayar. Dianti. Oke, baik, saya lanjut. Nah, ini terkait dengan anggota internal UMJ dengan eksternal UMJ. Jadi kalau kita bandingkan untuk peminjam itu lebih banyak dari UMJ, sedangkan penabung lebih banyak dari non-Sipras UMJ. Seperti yang saya sampaikan, hampir sama dengan tahun kemarin sebenarnya. Dana yang ada itu, yang kita kelola itu sebagian besar berasal dari pedagang pasar Ciputat. Kami akui memang pedagang pasar Ciputat itu setiap hari kita mengolek dana-dana tabungan mereka, tetapi yang menggunakannya itu dari karyawan UMJ, karena memang kebutuhan karyawan akan dana ataupun jasa keuangan memang cukup tinggi. Sedangkan untuk yang di luar kita tidak terlalu berikan, karena resiko yang ada itu perlu di-maintain sedemikian rupa, sehingga kita agak lebih hati-hati untuk anggota kita yang di luar, seperti itu. Emang nggak kedengeran dah? Nah, ini grafik pembiayaan berdasarkan unit bisnis. Kalau kita lihat di sini antara rektorat dengan unit fakultas yang lain, rektorat mendominasi, hampir 32% pembiayaan itu ada di area rektorat, lalu di FKK 10%, lalu di FPB 5%, ada FI 2%, fakultas hukum 1%, pasca sarjana 2%, fakultas pertanian 2% juga, FIP 1%, FISIP 2%, dan asrama 3%, lab school 2%, BMT 2%, PT Asri, dan koperasi. Ya memang ini berdasarkan dari jumlah yang ada. Dan non-UMJ yang tadi pedagang pasar, pedagang sekeliling UMJ itu mendominasi 34%. Memang untuk karyawan dan non-karyawan kita bedakan dari treatment pembiayaan yang aman.
seperti itu. Dan ini saat ini BMT UMJ sudah menggunakan layanan BMT Mobile, mungkin sudah 2-3 tahun terakhir kita menggunakan layanan ini, namun masih banyak anggota kita yang belum menggunakan layanan ini, sehingga kami mengajak pada seluruh anggota di saat rapat anggota ini yang sudah menggunakan BMT UMJ Mobile itu baru 179 orang. Dari anggota yang sudah terdaftar itu ada 299, dan layanan masyarakat sudah mencapai di angka 2.900 rekening. Jadi saya mengajak untuk sebentar. Oke, baterainya lowbat. Jadi untuk mengajak pada seluruh anggota BMT untuk menggunakan layanan BMT Mobile ini untuk lebih mempermudah dan juga mempercepat layanan kami, karena ibu bapak bisa mengecek saldo tabungan, saldo rekening pembiayaan, sisa berapa, ataupun digunakan untuk transfer, pembayaran lain-lain sudah bisa digunakan. Jadi ini lebih memudahkan dan juga mempercepat layanan kami. Dan ini selain penggunaan ini VBS yang didapat pun cukup besar, sehingga tanpa disadari jumlah transaksi melalui BMT Mobile dan PPOB itu lebih dari 3,9 miliar selama tahun 2021. Nah, ini program kerja yang sudah dilakukan selama tahun 2021. Triwulan pertama kita diaudit, Pak, ya. RAT di tahun 2020 kita juga mencoba pengajuan LPDB ke Menkob, ya. Tapi saat itu kita urungkan karena melihat dana cash yang berlebih dengan penyerapan kita yang belum maksimal. Jadi kita dibatalkan lah. Lalu juga presentasi dengan BPH UMJ, Pak Prof. Agus Suradika, dan kita semua rapat koordinasi dengan Dinas Koperasi. Lalu di triwulan kedua, dari April sampai Juni, kita menghadiri rapat anggota Inkopsah karena BMT UMJ bagian menjadi anggota Inkopsah, Indo Koperasi Syariah. Lalu kita juga kerjasama dengan MNC Siap Haji, dan kami waktu itu mempresentasikan kepada PLT Rektor UMJ yang saat itu dijabat oleh Dr. Endang Sulastri, dan kita juga presentasi dengan Dekan FEB. Lalu kita upgrade core system USI yang saat ini kita terus memperbaiki. Lalu kita membagikan bingkisan lebaran pada seluruh anggota. Lalu kita menyalurkan hewan kurban di triwulan ketiga, pembinaan serta arahan dari DPS terkait dengan akad syariah, karena kita dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu Pak Daud. Lalu kunjungan sosialisasi anggota mitra BMT sekitar kampus. Dan juga kita lakukan pelatihan akuntan syariah untuk karyawan BMT UMJ untuk meningkatkan kapasitas. Lalu di triwulan keempat, Oktober dan sampai Desember, kita melakukan pelatihan uji kompetensi untuk karyawan BMT UMJ sebagai bukti sertifikasi kompetensi yang ada kepada karyawan BMT UMJ. Lalu kita kunjungan juga, lalu pelatihan program kerja dan RPBK Koperasi oleh Dinas Koperasi Tangerang Selatan, lalu kerjasama dengan dosen FAI yang waktu itu oleh Budina, ya, Kaprodi MTS, sebagai pengabdian masyarakat. Dan kita melakukan rihla, dan di tahun Desember itu ada rapat kerja pengurus pengawas pengelola terkait dengan program kerja dan rapat anggota. Ini yang dilakukan di akhir selama tahun 2021. Dan ini hasil laporan audit kita, ya. Jadi pengawasan kita alhamdulillah sudah diaudit, Pak, oleh KAP dengan hasil WTP, dan banyak pelajaran dan juga masukan yang diberikan oleh auditor dari KAP Dr. Anus Nunuk Saryadi untuk meningkatkan kapasitas kita dalam tata kelola operasional BMT UMJ lebih profesional dan lebih baik. Alhamdulillah di tahun 2022 bulan Maret kemarin setelah keluar hasil laporan audit independen. Jadi ini audit yang memang sudah standar nasional, Pak. Dan ini analisa SWOT untuk kita hadapi tahun 2022. Nah, ini kita lihat kekuatan, kelemahan, dan peluang BMT UMJ ke depan. Untuk kekuatan BMT UMJ, BMT memiliki rasio CAR yang cukup tinggi, permodalan yang tadi saya sampaikan. Lalu sistem operating system yang sudah berbasis internet banking,
Lalu legalitas ke SPPS BMT UMJ sudah terdaftar dan lengkap, prosedur pelayanan yang memberikan kemudahan. Namun di samping kekuatan ada juga kelemahan yang SOP yang masih menggunakan yang lama jadi perlu diperbaharui. Lalu anggota yang terkadang tidak memahami konsep transaksi syariah, jadi ketika kita bertanya untuk apa ataupun digunakan apa, kebanyakan mereka tidak menyebutkan peruntukannya. Sehingga mungkin kita akan melakukan pendidikan transaksi syariah untuk anggota. Lalu biaya margin BMT yang masih dipandang ya masih terlalu mahal untuk karyawan, sehingga menjadi fokus kita untuk bisa menekan hal itu. Namun di sisi yang lain, dari sisi eksternal ada peluang. Banyak karyawan baru yang masih belum terlayani dan banyak instansi lembaga yang karyawannya belum disentuh layanan perbankan, sehingga itu menjadi potensi besar. Lalu kebutuhan sivitas UMJ yang terus meningkat, sistem teknologi yang semakin mudah dan murah. Lalu di samping itu juga ada ancaman yang dimana harus kita antisipasi. Pertama, banyaknya perbankan yang menawarkan langsung ke fakultas-fakultas, sehingga itu menutup kemungkinan atau mempersempit area layanan kita kepada karyawan UMJ. Dan juga banyak anggota yang belum menjadi karyawan tetap. Nah, ini menjadi perhatian kita. Saat ini karyawan yang notabene belum menjadi karyawan tetap masih tetap kita layani, namun ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Lalu kondisi ekonomi yang masih lesu di tahun 2021 ini, semoga di tahun 2022 ini menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Itu adalah sesuatu yang kita nilai. Ini rencana strategis untuk 2022. Pertama, meningkatkan kualitas SDM pengelola kita lakukan, lalu menanamkan budaya organisasi budaya kerja, memperbaiki kualitas sistem manajemen internal, mendorong BMT untuk menerapkan tata kelola yang sehat, kode etik, dan bisnis. Dari sisi strategi bisnisnya, memiliki standar dalam pendampingan kepada UMKM, karena kami sadar kita tidak lepas dari pemberdayaan UMKM, lalu melakukan edukasi kepada anggota terkait dengan transaksi di BMT, mengadakan pelatihan bagi anggota koperasi syariah, mendorong kerjasama antara pihak kampus dengan para pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, membuat promosi campaign melalui stiker dan tagline, mudah transaksinya, cepat pelayanannya. Jadi ini yang coba kita sodorkan kepada anggota kita, mudah transaksinya dan cepat pelayanannya. Dan sisi keuangannya, kami tetap pada fokus mempercepat dan mempermudah layanan jasa keuangan. Jadi kami berharap untuk pengajuan pembiayaan khususnya pada karyawan UMJ tidak lebih dari 2 hari sebisa mungkin. Tetapi hal itu juga kita sesuaikan dengan kondisi cash flow yang ada. Dan untuk saat ini kita meningkatkan plafon pembiayaan hingga 100 juta. Ya, jadi kita harap ini bisa menjadi peluang yang besar untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota BMT UMJ. Lalu memberikan reward kepada anggota yang memberikan kontribusi yang besar terhadap BMT. Misalnya untuk yang rajin deposito dengan nilai tertentu kita berikan gift yang sesuai. Ya. Dan ini program kerja tahun buku 2022. Nah, ini program kerja kita. Dalam bidang organisasi dan kelembagaan, kita tetap bekerja sama dengan institusi intra maupun ekstra kampus, memperbaharui SOP pengelolaan BMT dan melakukan rapat anggota tahun buku 2021, menambah keanggotaan, bidang keanggotaannya sampai target di tahun 2022 akhir itu 325 orang, melakukan pendidikan anggota B1 sebanyak 20 orang. Jadi nanti kita berharap di tahun ini kita bisa memberikan pelatihan kepada anggota terkait dengan pengertian BMT dan juga pelayanan hingga transaksi syariah. Mungkin nanti bisa kita kerjasamakan dengan Fakultas Agama Islam ataupun di Fakultas Ekonomi. Lalu memberi reward akhir tahun untuk anggota penabung. Dan bidang jasa layanan keuangan koperasi dengan program meningkatkan sosialisasi produk tabungan dan pembiayaan pada seluruh anggota, mengevaluasi kebutuhan anggota terhadap produk jasa layanan keuangan BMT, meningkatkan kapasitas layanan cashless untuk melalui BMT Mobile, dan untuk bidang SDM, meningkatkan kapasitas SDI
BMT dengan pelatihan penanaman, pemahaman tentang muamalah, mengikut sertakan salah satu karya untuk diuji kompetensi sesuai standar okupasi jabatan koperasi syariah, melakukan pembinaan rohani setiap hari dengan pengajian dan melakukan rilah untuk karyawan dan pengurus. Dan ini program unggulan di tahun 2022 kita sodorkan kepada seluruh anggota. Pertama, memberi bantuan pinjaman 0% untuk biaya kesehatan dan pendidikan. Ya, jadi kita maksudnya memberi layanan pinjaman karyawan untuk kesehatan pendidikan maksimal 2 juta tanpa tambahan apapun. Jadi itu kita berharap bisa memudahkan karyawan UMJ ketika dibutuhkan. Nah, pembalian maksimal 5 bulan. Lalu kita memberi beasiswa kepada putra-putri seluruh anggota BMT UMJ, khususnya 11 UMJ, yang memiliki prestasi juara di kelasnya akan mendapatkan dana pembinaan sebesar 200.000 per anak. Jadi nanti Ibu Bapak bisa mengajukan beasiswa ataupun pembinaan kepada anak yang berprestasi. Lalu meningkatkan pelayanan BMT Mobile. Seperti itu. Dan ini rencana anggaran pendapatan dan belanja ke SPPS BMT UMJ untuk tahun 2022. Ini pencapaian di 2021. Kalau kita lihat proyeksi dengan pencapaian mungkin ada yang melebihi ataupun yang hampir mendekati, tapi kalau secara umum kita bisa lihat di sini hampir mendekati atau hampir mencapai, seperti pendapatan operasional itu lebih dari 90%, lalu beban melewati 3%, dan juga SHU mencapai 89%. Jadi hal ini menjadi gambaran kita selama tahun 2021 ini banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan selebihnya kita lihat untuk program kerja rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Untuk di tahun 2002 proyeksi kenaikan 14% untuk pendapatan operasional, dan juga beban kenaikan 13%, dan beban operasional kenaikan 20%, dengan harapan SHU di akhir tahun nanti kita naik 16%, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan acuan dan rencana kerja yang sudah kita susun. Dan ini acuan dasar pembagian SHU yang kita bagi dari SHU operasional, dari transaksi pembiayaan, dan juga non operasional dari tabungan. Di penutup, demikian laporan tahunan program kerja dan rencana anggaran KSPS BMT UMJ untuk tahun 2021. Mohon maaf, ada kekeliruan 2021. Harapan kita semua, semoga program yang kita rencanakan dapat dicapai dengan usaha maksimal dan bermanfaat bagi kita semua. Sebutan Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara. Setelah ini berbasis keanggotaan, kami sadar bahwa Koperasi BMT merupakan lembaga yang didasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota yang saling membantu dan saling membangun satu sama lain untuk kemajuan bersama. Maka kami selalu menjadikan BMT UMJ sebagai perusahaan milik bersama anggota. Ya, dan ini hasil kami sadar karena anggota maka KSPPS BMT UMJ pun ada. Sebagai perusahaan yang berbasis anggota, maka KSPPS BMT UMJ dalam setiap melayani anggota mitra selalu mengedepankan kepuasan, kenyamanan bertransaksi setiap anggota. Karena kami sadar kami ada karena anggota. Terima kasih.